Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Para hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang berbahagia, sedikit meneruskan usaha kita untuk mencari jalan, mencari cara supaya kita terselamatkan dari siksa neraka. Kita mencoba kembali untuk membaca apa yang telah dituliskan oleh Syekh Mahmud Al-Misri Abu Ammar hafizahullah ta'ala dalam kitabnya 80 sebab yang bisa menyelamatkan kita dari siksa neraka. Beliau menyebutkan sebab yang keempat adalah dengan at-ta'ayush ma'al Qur'an, hidup bersama Al-Quran. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan di dalam surat Fatir ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sungguh orang-orang yang membaca kitab Allah, membaca kitab Allah, wa aqamus shalah dan menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum dan mereka menginfakkan dengan apa yang telah kami rizkikan kepada mereka, sirra wa alaniyata, baik dengan cara sembunyi-sembunyi ataupun dengan cara terang-terangan. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka harapkan? Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah mengalami kerugian. Di antara perdagangan kita, transaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah merugi, apa yang disebutkan di sini di antaranya dengan cara membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan dari bacaan kita, dari tadabbur kita dengan Al-Qur'an, maka kita berusaha untuk bisa mendekatkan kehidupan kita dengan Al-Quran. Dengan cara ini, maka ini adalah salah satu cara untuk bisa menyelamatkan kita dari siksa neraka. Dan apa yang Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Maka bacalah Al-Quran. Karena sungguh bacaan Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi orang yang menghafalnya, bagi orang yang membacanya, bagi orang yang hidup bersama Al-Quran, baik dengan cara membacanya, ataupun menghafalnya, ataupun menghayati dari setiap firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ini maka kita mencoba untuk bisa hidup dengan Al-Quran, nyaman dan bahagia dengan dengan ini kita berusaha untuk bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita. Menjadikan Al-Quran bagian dari kehidupan kita yang kita tidak bisa melepaskan Al-Quran ini dalam keseharian kita. Karena yakin bahwa Al-Quran akan bisa mendatangkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Ketenangan dengan apa yang kita rasakan, dengan permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan kita ini. Baca, tadabburi, renungi dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dari ayat-ayatnya. Bila memungkinkan kita menghafalnya, maka hafalkanlah. Mengerti dengan apa yang telah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita berusaha untuk mengerti makna-maknanya.
Karena dengan kita mengerti maknanya, kita akan bisa lebih menghayati apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa yang dikatakan oleh Imam Al-Tabari di dalam tafsirnya, beliau mengatakan, aku heran dengan mereka yang membaca Al-Quran. Bagaimana mereka bisa menghayati dan mengerti Al-Quran dan menikmati Al-Quran tersebut, di mana dia tidak mengerti apa yang diinginkan oleh Allah, tidak mengetahui makna dari apa yang dibacanya. Bagaimana dia bisa menikmati apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya bagi orang yang bisa mempunyai kemampuan untuk mempelajari bahasa Arab, untuk bisa mengerti terjemahan Al-Quran, maka pelajarilah. Kalau seandainya tidak bisa, maka insya Allah yakin, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan faedah yang sangat besar sekali dengan setiap huruf, setiap bacaan yang kita senandungkan. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kenikmatan di dalam Al-Quran bisa kita rasakan dengan cara kita mentadabburi, dengan mengetahui arti, makna demi makna apa yang dikatakan di situ, menghayatinya, atau dengan cara kita memperbanyak bacaan Al-Quran. Walaupun terkadang kita tidak mengerti apa yang terkandung di dalamnya, kita terbiasa untuk menikmati lantunan Al-Quran. Dengan cara ini kita akan bisa diselamatkan dan dibahagiakan di dunia dan juga di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan Al-Quran sebagai syafi', sebagai penolong buat diri kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayahnya dan kekuatannya kepada kita untuk bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai hujah bagi kita dan bukan sebagai kecelakaan atas diri kita, karena Al-Quran bersaksi bahwa diri kita bagian dari orang-orang yang melupakan Al-Quran. Ini tidak kita inginkan, tetapi yang kita inginkan untuk menjadikan Al-Quran sebagai penolong buat diri kita ketika kita mengalami kesulitan. Di hari kiamat nanti Al-Quran datang untuk menyelamatkan kita, karena kita telah membaca dengan baik Al-Quran, telah mentartilkan Al-Quran dengan baik di dalam kehidupan kita. Dari sini insya Allah kita akan bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekali lagi, tugas kita adalah lihat kembali kehidupan kita, hubungan kita dengan Al-Quran. Bila kurang, maka kita mencoba untuk memperbaikinya. Bila sudah lebih baik lagi, kita mencoba untuk meningkatkannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa meniti jalan sebab demi sebab untuk bisa menjauhkan diri kita dari siksa neraka dan memasukkan diri kita di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada hal yang kurang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.